kita sudah meninggal, kita masuk di alam yang baru. Namanya alam barzakh. Mau kita jawab ini apa yang dikerjakan ini orang di alam barzakh. Kita lihat dulu. Barzakh itu artinya pemisah. Ada dua hal, ada yang memisahkan. Itu kita baca ada 2 kali kata barzakh dalam Al-Quran. Orang yang sudah meninggal itu akan berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Semoga aku dapat beramal soleh yang pernah kutinggalkan di sana. Kehidupan di barzakh ini berbeda dengan kehidupan di dunia. Alamnya lain. Lain sekali alam. Kita menemukan uraian-uraian ulama tentang alam barzakh. Di barzakh ini, yang pertama, semua orang menyesal. Yang meninggal, semua menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Itu dilukiskan bahwa di dunia ini diibaratkan sebagai suatu tempat yang sangat gelap. Ada yang berseru, hai manusia, ambil bekalmu sebanyak mungkin di dunia ini. Tetapi ketahuilah, yang mengambil banyak menyesal, yang mengambil sedikit menyesal, yang tidak ambil menyesal. Anda mau ngapain sekarang? Waktu di barzakh, mereka lihat bahwa yang ada di dunia ini yang dimiliki untuk diambil itu adalah berlian-berlian. Yang hendak ngambil menyesal enggak? Dia berkata, mbok saya ambil satu. Yang ambil sedikit, menyesal. Yang ambil banyak, menyesal juga. Masih banyak saya bisa ambil. Ada hadis berkata, la tandamunna yaumal qiyamah min tasbihatin wahidatin lam tusabbihuha. Kamu pasti akan menyesal di hari kemudian di barzakh. Kenapa ada kesempatan mengucapkan subhanallah, kamu tidak ucapkan. Jadi semua menyesal. Hanya saja kita lihat lebih jauh. Di barzakh ini orang belum masuk surga kan. Tetapi ada orang yang ditunjukkan tempatnya sehingga dia lihat surga. Ada orang yang ditunjukkan tempatnya sehingga dia lihat neraka. Itu siksaan luar biasa. Al-Quran menyatakan, An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyadda 'adzab. Ini salah satu ayat yang menjelaskan bahwa kalau begitu di barzakh ada siksa. Itu yang orang katakan siksa kubur. Ya kan? Hadis-hadis banyak sekali menyangkut siksa kubur. Nah, melalui amal kita. Mari kita baca dulu hadis. Supaya lebih jelas. Itu kalau di hari kemudian sudah mau masuk, sudah ada perhitungan. Masih bertambah amal atau tidak? Itu sudah rapor, sudah ditutup. Tidak tambah lagi amal ya. Itu kalau sudah hari kebangkitan. Waktu di barzakh amal Anda, amal orang mati masih bisa bertambah. Apa buktinya? Iza mata Adam, inqata amaluhu min salat. Jadi buat kita yang hidup ini dengan mendoakan, dengan melakukan amal-amal baik, apa yang kita lakukan itu penambahan ganjaran bagi yang diminta. Itu sebabnya kita disuruh berdoa untuk yang mati. Itu sebabnya kita disuruh bersedekah untuk yang mati. Nah itu jadi barzakh itu masih merupakan waktu, kesempatan untuk menambah amal orang yang mati. Nah di sisi lain, kalau tadi kita katakan ada siksa kubur, pasti ada nikmat kubur juga. Beliau ditanya, bagaimana arwahnya orang mukmin itu? Amma in kana minal muqarrabin, farahun wa raihanun wa jannatu na'im, wa amma in kana min ashabil yamin, wa salamun lak. Hidup di dalam kedamaian. Dia boleh jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melihat ini, melihat itu, dan lain-lain sebagainya. Itu mereka menunggu. Menunggu datangnya kiamat,
dan menunggu datangnya kiriman dari orang-orang yang hidup, dari keluarganya, dari temannya. Saya pernah dapat cerita, saya kira simbolik tapi cukup bagus. Katanya begini, ada orang-orang di alam barzakh itu yang dia lihat duduk tenang, dan ada juga yang berlarian menuju ke satu tempat untuk mengambil sesuatu. Ada yang bertanya kepada yang duduk tenang, kenapa kamu duduk tenang? Orang-orang kesana ngambil. Dia bilang, itu yang kesana ngambil, itu mengambil doanya orang-orang beriman yang mendoakan ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang mukmin, lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Dia tidak sebut namanya. Ya. Jadi tidak ada, jadi berkejaran. Dia bilang, saya sudah dikirimi sama anak saya, keluarga saya. Sudah ada tanda khusus, dia sebut nama saya. Jadi kirimannya langsung sampai pada saya. Itu sebabnya ada ulama-ulama yang berkata, kalau berdoa, sebut namanya, kirim langsung kepada dia. Oke. Ini kita akan jalani semuanya. Percaya atau tidak, kita akan jalani. Wallahu a'lam.